I'm not happy just to look di CASA ratio increase. Saya harus melihat juga total depositnya increase apa enggak. Karena kalau kasanya rasionya naik tetapi total depositnya turun, itu mengindikasikan bahwa tekanan di cost of fund itu masih berjalan, dan itu kita rasakan sampai sekarang. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi pada ini, apakah ini masih akan berlanjut di 2026? My opinion, ya. Still. Sebelum kita lanjut ke topik yang semakin seru, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Inside Ego Bank Solution. Tulis juga di kolom komentar isu apa yang menurut teman-teman menarik untuk kita bahas di episode berikutnya. Selain podcast ini, kami juga rutin membagikan analisis dan ringkasan isu ekonomi di berbagai platform, mulai dari website, LinkedIn, hingga Instagram. Informasi selengkapnya bisa teman-teman temukan di bagian deskripsi. Baik, kita lanjutkan Pak Fainer. Ya. Tadi kita sudah membahas mengenai kondisi aktual perbankan di tahun 2022. 2 tahun terakhir, termasuk 2026. Sudah cukup lumayan lah kita mengkritisi beberapa isu-isu, baik dari sektor eksternal, domestik. Nah, sekarang kita masuk pada arah strategis dan proyeksi perbankan Indonesia di tahun 2026. Ini tidak perlu angka, tapi paling nggak ada direction kemana gitu ya. Ya. Tadi di depan kita sudah menyebutkan beberapa parameter atau indikator yang mempengaruhi di tahun 2026. Ya, tadi ada manajemen risiko, ya, kemudian ada profit, kemudian ada GCK, dan beberapa lagi yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah, sekarang kita menginjak pada skenario-nya, Pak. Bapak mau memilih skenario baseline atau memilih skenario yang optimis? Ya pesimis. Jadi saya serahkan kepada Bapak untuk menjawab. Kira-kira di tahun 2026 itu skenario-nya bagaimana sih? Ya. Karena kami punya 2 skenario, tapi kan belum tentu Bapak punya pandangan yang serupa dengan kami. Gitu. Ya. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih Pak Beni. 2016 kita sudah di bulan Mei sekarang ya. 2026, Pak. 2026, sorry. Sudah di bulan Mei. Berarti kan tinggal 7 bulan ke depan. Ya. Apa yang sudah kita lalui di dalam 5 bulan pertama, itu kan bisa menjadikan indikasi bahwa bagaimana nanti di 7 bulan ke depan. Tapi sangat tergantung menurut saya kepada bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada sekarang. Ya. Jadi katakanlah misalnya bagaimana kita menyelesaikan masalah nilai tukar. Bagaimana kita mengatasi atau mengendalikan, bukan menyelesaikannya, nilai tukar. Bagaimana kita menjaga agar likuiditas perbankan itu masih cukup terjaga, ya. Artinya paling tidak suku bunga terkendali. Lalu bagaimana meyakinkan para pihak-pihak stakeholder lainnya terhadap perbankan itu bahwa kita akan improve ke depan. Jadi kalau kita berangkat dari sampai dengan bulan Mei di tempat saya, itu kita merasakan sekali bahwa agak sulit untuk growing. Walaupun kita lihat di satu sisi misalnya di triwulan 1 ada pertumbuhan PDB 561. Ya. Tapi kita belum menangkap itu dalam bentuk misalnya ada kenaikan demand. Yang loan yang tentu yang kita nilai baik ya. Jadi kalau lihat saya prospek ke depan, saya tetap optimis Pak Beni bahwa saya selalu meyakini bahwa apa yang terjadi sekarang itu justru memberikan pelajaran bagi kita untuk lebih kuat lagi ke depan. Membenahi diri. Ya, membenahi diri. Jadi ke internal misalnya, saya selalu bilang sama manajemen bahwa let's learn gitu dari apa yang kita lakukan di 5 bulan pertama itu, apa kelemahan kita. Iya kan? Karena misalnya NIM-nya terkompres, bagaimana kita mengatasi supaya NIM-nya itu membaik? Lalu kita bicara lagi mengenai misalnya fee-based income. Bagaimana fee-based income itu supaya improve ke depan? Apa yang salah dalam 5 bulan pertama? Kan gitu. Jadi walaupun kita lihat memang untuk mencapai target kalau di tempat saya itu mungkin tidak mudah ya setelah 5 bulan ke depan. Tapi optimisme itu ada selama kita bisa membangun, menguatkan belajar dari kelemahan-kelemahan yang dilakukan. Katakanlah misalnya kita ambil contoh. Kalau BOPO itu naik
ya. Masih tetap naik maksudnya? Ya, dan terus naik. Lalu apa yang harus kita pelajari dari situ? Adakah kos-kos yang tidak perlu bisa kita Efisiensi ya. kurangin? Kayak gitu. Atau memang katakanlah kalau misalnya ada investasi yang besar dan harus depresiasi pada tahun berjalan, ya kita tak terhindarkan. Tapi kemungkinan ada proses-proses di dalam yang sebetulnya bisa meningkatkan efisiensi. Ya. Jadi kalau saya ditanya apakah dalam 2026 ke depan itu masih perbankan kita masih cukup baik, ya. Saya dalam posisi saya selalu optimis karena optimis itu bisa memperbaiki. Gitu kan Pak ya. Tapi tentu isu-isu yang dihadapi oleh setiap kelompok bank, katakanlah misalnya yang medium ke bawah terutama, kita harus pelajari betul. Mengapa misalnya kasa kita tidak tumbuh besar? Ya kan? Mungkin basis customer-nya kurang. Mungkin jaringannya kurang. Kan begitu ya. Jadi inilah yang harus kita pelajari ke depan. Tapi saya sekali lagi ya, mungkin selalu bahwa kita harus bangun optimisme ke depan, ya. Tetapi kan tidak hanya ngangan-ngangan dari atas ya Pak. Realistis ya. Jadi saya katakan bahwa perbankan itu kan akan sangat merespon terhadap beberapa perkembangan kalau dia menjanjikan bagi perbaikan dunia perbankan. Ya kan gitu. Jadi kalau misalnya cost of fund masih kemungkinan masih akan naik Pak. Kan kalau likuiditasnya tidak ada kenaikan suku bunga itu belum berakhir atau tidak turun, pasti sama extent ada. Di satu sisi kan cost-nya naik, di sisi lain mencari debitur-debitur yang bagus, yang menjanjikan return yang baik gitu Pak ya. Berebut kan. Jadi pasti harus disikapi itu kan. Ya. Tetapi kalau bisnis tidak ada tantangan, ya mungkin agak terlalu idealis ya. Selalu ada. Jadi kalau Pak Benny nanya, saya secara pribadi Pak tetap optimis, tetapi harus realistis. Ya. Jadi kalau misalnya saya ada pasang target 5, ya mungkin saya tetap mengejar 5. Tetapi kalaupun tidak 5, jatuhnya jangan terlalu jauh dari 5. Kan gitu Pak ya. Karena kalau tanpa itu, ya susah gitu Pak Benny ya. Misalnya target PBT tahun 2026, saya targetkan katakanlah 5 misalnya. Saya berusaha mengejar 5, tapi kalau 5 itu tidak tercapai, yang penting bagi saya, effort dari kita semua di dalam bank, sudah dilakukan. Direksi, manajemen, udah habis-habisan gitu loh. Itu yang penting. Jadi menurut saya, kalau semua perbankan juga melakukan hal yang sama, artinya dari seluruh jajaran concern untuk perbaikan ke depan, dari mungkin ya kita masih tetap move on gitu loh Pak. Ya. Baik Pak, jadi nanti kita akan masuk kepada risiko, ya, kemudian inovasi bisnis dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa tadi Bapak udah menyinggung mengenai efisiensi. Ya. Karena memang tadi indikator tidak Bapak semakin mengenai beberapa BOPO, efisiensi, defisiensi meningkat. Ini menjadi faktor tantangan bagi perbankan di tahun 2026 adalah menurunkan atau meningkatkan efisiensi. Itu salah satu. Kemudian hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah makin ketatnya persaingan dan inovasi bisnis. Ini juga menimbulkan bagi perbankan adalah hal-hal yang terkait dengan biaya. Untuk mendorong inovasi itu kan butuh IT. Investasi IT, kemudian sekarang didukung oleh artificial intelligence dan sebagainya. Itu akan mewarnai di dalam model-model bisnis yang dikembangkan ataupun sistem-sistem yang dikemas oleh perbankan. Nah, dalam konteks ini, menurut Bapak, kita masuk kepada inovasi dan daya saing saja, Pak. Ini nampaknya makin ketat. Sehingga kayak dana pihak ketiga ini juga membutuhkan inovasi digitalisasi yang cukup besar-besaran. Betul. Untuk menggait calon deposan dan sebagainya. Nah, apakah hal ini menjadi tantangan yang berat bagi perbankan? Karena bagi bank-bank besar itu kan nggak masalah. Mereka dana banyak, kemudian IT-nya juga sudah bagus. Tetapi bank-bank yang KBMI 1 dan 2 kan menghadapi sesuatu penyesuaian atau transformasi besar-besaran. Gimana menurut Bapak? Ya Pak Benny, betul. Saya sependapat dengan Bapak ya. Berbeda dengan kondisi perbankan beberapa tahun yang lalu ya, ketika kita aktif di Bank Indonesia misalnya. Persaingan sekarang
sudah jauh berbeda. Iya. Ya kan? Dan banyak kegiatan-kegiatan yang dulu dilakukan hanya oleh perbankan, sekarang bisa dilakukan oleh bukan perbankan. Ya. Tetapi sifat bisnisnya, sifat produknya itu sama. Ya. Itu satu sisi, Pak. Di sisi lain, karena perbankan itu high regulated, berbeda dengan sebagian dari pelaku lain yang mungkin less regulated ya Pak ya. Dari sisi cost kelihatan sekali bahwa perbankan itu memang harus menghadapi cost yang besar. Jadi ketika bersaing, ya mungkin betul-betul menjadi tantangan bagi dunia perbankan. Dan barangkali investasi Pak, itu untuk menekan efisiensi, investasi itu menjadi satu keniscayaan. Ya kan? Kalau misalnya kita tidak bisa mengembangkan produk-produk yang sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh market, kita akan ketinggalan. Misalnya dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga, ya kan Pak? Kalau aplikasi kita tidak canggih, tidak sesuai dengan demand dari sebagian katakanlah dari customer kita akan ditinggal juga. Ya. Jadi ini ada semacam katakanlah Pak sebagai contoh ada investasi yang kita butuhkan dalam rangka memperbaiki misalnya meningkatkan core banking kita. Dan untuk itu investasi cukup besar. Ya kan? Itu kan akan tergerus dalam bentuk biaya depresiasi untuk jangka pendek ya. Tapi at the same time kita mengharapkan dari pembentukan core banking yang baru itu bisa menurunkan efisiensi, meningkatkan efisiensi. Nah, ini pilihan-pilihan. Jadi mungkin bagi bank-bank yang menengah ke bawah lah, terutama ya Pak, memang pilihan untuk meningkatkan efisiensi itu menjadi satu keharusan kalau kita mau survive. Bicara produk, mungkin kita bisa bicarakan apakah produk ini akan kita kerjasamakan dengan mitra kita, katakanlah fintech, atau kita sendiri gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa untuk melaunch suatu produk baru, itu juga tidak mudah. Ya, karena otoritas baik BI maupun OJK harus memastikan risiko yang muncul di dalam produk itu dan bagaimana bank atau lembaga keuangan itu mengelola risiko itu. Jadi dalam konteks itu Pak, mungkin saya terus terang ya, memang pilihan bagi dunia perbankan untuk meningkatkan efisiensi itu sesuatu keharusan. Bagaimana caranya memang tergantung dari kondisi masing-masing bank kan Pak ya. Kalau misalnya di dalam proses di dalam perbankan itu masih banyak yang dilakukan secara manual, memang pasti akan berujung pada harus otomasi berarti ya. Kan misalnya belum terintegrasinya antara order kontrak dengan payment. Di mana masing-masing harus melakukan pengecekan sendiri-sendiri, itu jelas akan meningkatkan biaya yang besar di perbankan. Tapi kalau mungkin sudah diotomasi, bisa menurunkan. Tapi memang untuk otomasi itu ada investasi kan Pak ya, yang harus dilakukan oleh perbankan. Jadi dengan teknologi yang sekarang ini besar ya Pak, yang cukup maju dan sebagainya, mungkin mereka yang ketinggalan, ya akan left behind. Ya. Tapi satu hal lagi Pak, isu di IT dan digitalisasi adalah mereka harus berpacu dengan para cyber crime di luar itu. Nah ini nampaknya perbankan akan menghadapi terus tuh persoalan cyber attack. Sehingga biaya investasi mereka untuk IT itu memang harus benar-benar mempertimbangkan, membangun ya cyber wall gitu ya, itu yang kuat. Karena isu itu akan tetap muncul di forever lah ya. Betul. Itu mungkin tambahan dari saya Pak mengenai memang Pak Beni ya, kalau ya kita kan di dunia perbankan mungkin di tempat Bapak di tempat saya memang akan selalu berhadapan dengan isu cyber ya, isu fraud internal maupun eksternal ya, dan itu membutuhkan biaya untuk melakukan itu ya Pak Beni, untuk mendeteksi misalnya kalau fraud ya, bagaimana mendeteksi terjadinya fraud. Itu akan berimplikasi kepada reputasi bagi banknya. Jadi benar Pak Beni ya bahwa ke depan itu tantangan di dunia perbankan itu dengan isu-isu yang muncul ya Pak, itu harus lebih meningkatkan kewaspadaan kita terhadap potensi-potensi terjadinya cyber attack. Dan saya diupdate oleh teman-teman yang menangani itu, sebetulnya attack tiap hari itu banyak sekali. Ribuan. Bahkan kalau saya lihat dengan salah satu bank besar, saya kebetulan baru ketemu dengan direktur IT-nya, Pak, besar sekali Pak, jutaan di tempat saya itu. Begitu. Jadi gimana ya? Memang di satu sisi mungkin itu bisa menjadikan kita
tantangan bagi kita ya Pak dan mengatasi. Tapi di sisi lain juga karena kita harus melindungi dana-dana nasabah ya dan sebagainya. Ya kita terpaksa harus dipaksa untuk bisa memproteksi itu kan Pak. Ya, betul Pak. Jadi artinya gini loh, walaupun bank sudah membangun core banking system yang baru Ya. dan beberapa surroundingnya itu ya, tapi pinter mereka untuk menembus sisi-sisi lemah yang bisa diganggu gitu loh, sehingga merugikan bagi bank. Kemudian mungkin Pak, kalau kita amati, kita belum menyinggung mengenai permodalan Pak. Masalah modal ini memang ya untuk bank-bank besar nggak ada masalah. Kalau mereka udah di atas 26% CAR-nya. Tapi bank-bank yang papan bawah itu menjadi matters gitu loh. Apalagi nanti harus ditambahkan regulator untuk KBMI 1 harus menjadi 6T dan sebagainya. Entah kapan dilaksanakan. Tapi kita berharap jangan waktu kondisi yang sekarang lah. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak? Mengenai satu adalah dari segi penguatan modal inti ini, ya, karena kan kalau mau ekspansi ya modalnya harus ada juga. Di lain tadi dana pihak ketiga juga modalnya harus kuat. Kemudian yang berikutnya adalah komitmen pemegang saham, Pak. Bapak kan bank asing, saya juga bank asing ya. Artinya komitmen pemegang saham sejauh ini bagaimana sih terhadap pemenuhan permodalan di bank tersebut? Pak Benny, kalau kita lihat dan sama-sama tahu bahwa fungsi dari modal itu kan memang penting ya Pak untuk meyakinkan kepada stakeholder kita bahwa kita punya kapasitas untuk mengelola risiko jika sesuatu terjadi. Sehingga diaturlah dengan aturan-aturan CAR harus sekian dan sebagainya ya Pak ya. Jadi kalau dari satu sisi dalam konteks itu sebetulnya memang penambahan modal itu untuk semakin menyehatkan bank ya Pak. Kan bagian dari aspek yang kita lihat dalam tingkat kesehatan bank itu penting ya. Tapi di sisi lain memang ini juga menjadi satu tantangan bagi manajemen ya Pak. Karena manajemen tidak bisa meyakinkan stakeholder bahwa penempatan dana di bank ini akan menjanjikan return yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Tambahan modal tidak akan datang dari stakeholder ya. Dan itu menurut saya realistis. I put money, saya taruh uang di bank bisnis ini. Lah itu bisnis. Kalau Anda misalnya tidak bisa menjanjikan dividen yang cukup, saya harus berpikir banyak gitu Pak. Kan untuk menaruh di situ. Tapi mungkin dalam konteks OJK, kalau misalnya nanti ada aturan minimum harus sekian, kan kita harus comply terhadap itu ya Pak. Tapi kalau misalnya kita sudah comply, tetapi harus ada injeksi tambah modal lagi, mungkin tambahan modal itu pasti akan selalu dipertanyakan oleh pemegang saham, apa yang Anda janjikan kepada kami dengan tambahan modal itu. Karena dia selalu memiliki opportunity, ya kan? Kalau saya di sini, janji berapa? Saya di tempat sana dapat sekian. Ketika kita menjanjikan lebih rendah dari yang tinggi, pasti pemegang saham akan berpikir lebih baik tempat lain. Nah itu jadi memang mungkin manajemen dituntut untuk juga itu ya Pak ya. Karena beberapa kali pengalaman saya menunjukkan itu. Jadi bukan mereka reluctant untuk inject money. Buktikan dulu. Tapi buktikan dulu. Ketika Anda nggak bisa membuktikan, buat apa saya harus itu gitu Pak ya. Tapi lagi-lagi itu dengan asumsi bahwa kita sudah comply dengan ketentuan. Tapi when BJK bisa menetapkan ketentuannya harus sekian, ya kita harus comply kan gitu. Apalagi kita masih di bawah threshold-nya kan. Secara industri kan CAR kita cukup aman ya. Secara industri ya. Ya secara industri tadi CAR-nya 26, 25, 26 ya nasi anul lah. Sekarang kan ada kewajiban konglomerasi misalnya. Seperti contoh di tempat saya kan harus melakukan konglomerasi. Dan itu kan harus mengambil alih menambahkan equity di beberapa anak perusahaan ya Pak yang baru ya. Nah, dan itu kan berarti kita pilihannya menggunakan existing capital atau inject new fresh money kan gitu ya. Nah itu jadi memang tantangan ya bagi kita. Tapi sekali lagi memang saya paham kalau stakeholder itu tidak dengan mudah inject money kalau kita tidak bisa menjanjikan berapa yang akan tawarkan. Return-nya. Itu make sense. Jadi dalam konteks kita berkomunikasi dengan pemegang saham itu menjadi penting. Iya betul. Bagaimana pada waktu kita pengen atau ingin
mendengarkan komitmennya sejauh ini masih bagus atau tidak Iya. terhadap preferensi banknya. Iya. Baik Pak, mungkin berikutnya kita mencoba men-squeeze. Oke. Ini dalam konteks men-squeeze ini kan harus kita memilih ya. Hmm. Dari beberapa indikator yang menjadi kita sasar dari proyeksi yang tadi Bapak optimis soalnya ya. Agak berbeda dengan saya baseline aja Pak. Ya. Jadi kami ingin mendengarkan kira-kira tantangan terbesar itu apa Pak di industri perbankan di 2026. Ya. Mungkin Pak kalau tadi mungkin saya koreksi Pak Benny, saya mungkin tidak pesimis ya, tetap kemana ke depan. Saya selalu percaya bahwa sebetulnya kalau kita mau bisa lebih baik kok, gitu ya. Jadi ya tantangannya banyak lah. Ya. Dan saya katakan bahwa tantangan itu ya menjadi menambah kita untuk berusaha mengatasinya. Jadi kalau saya lihat Pak Benny, mungkin yang paling akan kita rasakan adalah kemampuan kita untuk bisa karena kan kalau liquidity dan sebagainya itu di pasar ya mungkin akan pemikiran saya nih akan ada semacam pengetatan ya dalam jangka pendek ini. Jadi mungkin kemampuan kita dua hal ya, bagaimana kita menurunkan cost of fund itu satu sisi, dan yang lebih pentingnya lagi adalah menurut saya kemampuan kita menciptakan fee-based income untuk mengantisipasi penurunan dari NIM yang kompres ya. Jadi fee-based income ini memang tantangan sendiri ya, karena kan sangat tergantung dari basis seberapa debitur kita, customer kita, gitu kan. Jadi misalnya kalau kita bicara di global banking, corporate banking, barangkali kita tidak terlalu banyak berharap dari margin, tapi berharap dari bagaimana dia fee-based income dari kegiatan itu. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan fasilitas bank untuk liquidity manajemennya, ya kan, memanfaatkan produk-produk yang dimiliki bank, gitu kan. Dari situ barangkali kita raih keuntungannya ya, bukan dari marginnya yang semakin lama semakin tipis kan Pak. Jadi kemampuan itu memang selalu saya tekankan ke manajemen ya, bahwa look ya bahwa margin kita, interest margin semakin shrinking, dan kita harus mencari untuk menutup itu ya kan. Ya salah satunya ada dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fee-based income. Berarti IT menjadi penting. Betul. Oke. Saya coba menggarisbawahi yang menjadi concern Bapak mengenai yang tantangan terbesar tadi. Tapi so far gini Pak, saya coba menggabung merangkum semuanya tadi. Adalah sebelum kita masuk kepada rekomendasi kebijakan Pak, dalam konteks rekomendasi kita untuk beberapa pihak, bahwa masalah inovasi is a must Pak. Nah, ya. Kemudian kita melihat bahwa sumber dana kita juga makin shrinking gitu ya. Karena faktor global dan faktornya makin shrinking, sehingga itu yang menjadi diperebutkan. Kemudian muncul dengan fee-based income. Nah, ini menarik Pak, karena di fee-based income inilah kita mendapatkan ini inovasi, fee-based income ini tergantung dengan pengembangan produk, kita kemudian sejauh mana kita concern kepada sektor produk tertentu. Jadi itu kedua. Ketiga adalah kita melihat kondisi saat ini kan banyak tantangannya. Nilai tukar, suku bunga ini, kemungkinan suku bunga turun kecil. Nah, bagaimana tadi Bapak mengatakan antara kasa dan dana pihak kasa dan deposito ini kan jadi pertanyaan. Kalau kasanya naik tapi depositonya turun, itu memang bagus pada waktu mengukur cost of fund. Tetapi dari segi source of fundnya menjadi berkurang. Ini yang jadi kecuali Pak untuk bank-bank pemerintah. Kasanya tinggi 60%. Beda dengan bank-bank swasta kayak kita Pak. Kasanya nggak besar. Bagi mereka walaupun, nah ini ada walaupunnya juga, ada special rate untuk kasa Pak. Itu juga harus kita perhitungkan. Jadi isu mengenai special rate menjadi salah satu
dalam konteks Hmm. bagaimana special rate-nya berkurang, tetapi cost of fund-nya juga Ya. terjaga. Betul. Terus jumlah daripada dana tersebut juga masih mencukupi likuiditas. Ya. Ya. Itu saya coba gambarkan. Jadi tadi dampak global kita sudah sudah kita uraikan, dan kita diskusikan. Kemudian beberapa tantangan yang lain, tadi IT, kemudian AI juga kita coba diskusikan bersama. Ya. Kemudian kita kadang menuju kepada rekomendasi apa yang mau kita berikan kepada Ya. otoritas dan juga kepada manajemen bank. Bapak sebagai komisaris kan biasa memberikan semacam arahan kepada direksi atau kan kepada komisaris yang lain. Ya. Nah, kemudian kepada otoritas, karena saya melihat otoritas masih on the right track, pengamatan saya. Cuman ada nggak yang harus diintensifkan? Intensifkan terhadap peraturan yang sudah ada. Ataukah peraturan itu ada yang harus dikendorkan di dalam periode saat sulit seperti sekarang? Kemudian ada nggak yang harus ditambahkan? Nah, ini yang kita mau dengar dari Pak Hendar mengenai rekomendasi pada otoritas. Mungkin Pak Benny, saya pendapat bahwa kalau saya amati ya dari apa yang dilakukan oleh kedua otoritas di bidang keuangan ya, katakanlah OJK dan BI kan, sejauh ini kan apa yang aturan-aturan yang kedua lembaga ini keluarkan positif ya Pak untuk. Ini bukan karena Bapak mantan otoritas ya, bukan ya. Tetapi mungkin dalam kondisi seperti sekarang ada beberapa intensitas yang harus dilakukan, interaksi antara regulator dengan pelaku. Interaksi ya, interaksi antara, let's say misalnya dibuka ruang untuk diskusi-diskusi gitu Pak Benny ya. Apa yang terjadi di dunia perbankan yang mereka persepi, yang mereka hadapi, barangkali regulator bisa tempuh. Bisa saja hal itu karena misalnya ketentuannya yang bisa direvisi dan sebagainya. Tetapi menurut saya interaksi antara pelaku dengan regulator itu mungkin harus lebih diintensifkan. Ada forum-forum tertentu ya kan, yang dibentuk untuk diskusi tentang itu. Misalnya, salah satu isu yang kemungkinan muncul dan perlu diantisipasi adalah kekeringan likuiditas misalnya gitu kan. Let's talk about it, gitu kan Pak. Karena kan begitu ya, karena bisa saja persepsi dari regulator sudah cukup ample lah liquidity in the market. Tetapi orang pasar bilang enggak loh Pak gitu. Memang ample in the total, tetapi kalau kita masuk ke segmentasi di sini susah loh Pak gitu ya. Nah itu mungkin yang perlu kita ini kan ya, diskusikan dengan. Jadi saya tidak ngomong regulasinya, tetapi intensitas interaksi antara regulator dengan pelaku itu menurut saya penting dalam kondisi seperti ini. Jadi mungkin kan bisa aja ya Pak, ada policy yang dari sisi pemerintah mengatakan itu oke, tapi dari sisi pelaku ini kurang market friendly loh Pak gitu kan. Nah itu yang saya kira ruang itu mungkin yang harus lebih dibuka dalam kondisi seperti sekarang. Karena kan kondisinya tidak biasa-biasa saja gitu ya. Mungkin saya menambahkan sedikit bahwa dalam konteks otoritas ini ternyata dunia perbankan itu tidak hanya menghadapi OJK dan Bank Indonesia, pemerintah juga. Kepentingan pemerintah juga ada di situ. Contoh kemarin Menteri Keuangan menempatkan dana SAL 200T bahkan nambah lagi itu ke perbankan. Ini berarti ada unsur pemerintah ikut main di dalamnya. Jadi bukan hanya Bank Indonesia dan OJK. Kemudian mungkin apa kira-kira view Bapak yang bisa disampaikan kepada pemegang saham dan manajemen ini Pak? Ya, artinya kalau kepada manajemen ya Pak, saya selalu berpikir bahwa jangan ada disinformasi ya Pak. Jadi pemahaman utuh terhadap kondisi yang hadapi perbankan individual bank ya Pak ya, itu harus bisa ditransmisikan secara jelas dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jadi concern yang dihadapi oleh Bank A, Bank B itu dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh organ-organ yang ada di dalam bank itu. Jangan ada semacam informasi yang tidak terkomunikasikan. Jadi maksud saya, our bank misalnya menghadapi PBT yang turun loh. Kenapa? Karena SME tidak doing well. Nah itu harus dikomunikasikan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Sehingga mereka aware, ada masalah di sini. Itu yang sering terjadi ya Pak Denny.
komunikasi yang tidak utuh sampai ke bawah itu menyebabkan beda-beda gitu ininya concernnya. Jadi kita bilang bahwa oh ada masalah misalnya kredit quality memburuk ya. Kenapa? Oh setelah diidentifikasi kemungkinan pada waktu proses pemberian kreditnya kurang govern dan itu kan harus dikomunikasikan ke bawah atau monitoringnya tidak jalan. Nah itu yang mungkin menurut saya penting bagi manajemen untuk apa yang dihadapi dunia perbankan itu di bank itu terkomunikasikan dengan baik kepada seluruh jajaran sehingga memiliki respon yang sama, one direction, ya Pak ya, bukan kemana-mana gitu. Ya. Kita merasa satu tim, satu arah, kita arahnya kemana. Nah yang bahaya itu kalau permasalahan itu hanya ada di kantor pusat, di daerah tidak tahu tentang itu. Ini mengkomunikasi itu menurut saya salah satu kunci yang tadi Bapak menyampaikan waktu pengalaman saya waktu saya di Kebon Agung ya Pak. Saya selalu berpesan kepada direksi, jangan Bapak aja yang mengetahui masalah, tapi di pabrik tidak tahu masalah. Jadi ketika misalnya kita mengatakan bahan baku ini produktivitas, rentabilitas rendemennya jelek, jangan hanya direksi yang ngomong itu, sampai ke orang yang beli tebu itu harus tahu rendemenmu kurang bagus. Karena kalau tidak begitu, di sana asik beli-beli tanpa mikirin rendemen, di sini pusing mikirin rendemen. Betul. Rendemen itu kalau dari bahan baku kalau dia menghasilkan produk. Mungkin sama dengan perbankan, komunikasi kepada seluruh jajaran di bawah, di direksi sampai ke bawah, menurut saya penting supaya mereka punya isu bersama, lalu maju bersama. Jangan sendiri-sendiri. Jadi isunya adalah alignment. Betul. Align vertikal maupun alignment horizontal harus jalan. Sehingga mereka harus tahu company wide kepentingan company wide, kekhawatiran company wide harus paham sehingga actionnya juga harus seragam. Itu mungkin ya Pak. Iya betul. Katakan misalnya kita bicara, ada tantangan kita nih, bagaimana meneruskan cost of fund, kan begitu kan ya. Jadi kalau cost of fund itu menjadi isu besar, berarti kan harus sampai ke daerah juga. Jangan dia berikan preferensi misalnya suku bunga yang tinggi, besar itu. Ketemu Pak. Oke. Itu tadi dengan manajemen. Sekarang dengan kolega Bapak sebagai komisaris. Ini juga penting Pak. Karena kan kita sama-sama bank asing. Karena ada komisaris dari pemegang saham. Kita komisaris independen. Kira-kira bagaimana pesan Bapak lah? Saya kan selalu Pak di dalam forum-forum itu kami selalu tidak menempatkan diri terkotak-kotak oleh komite. Jadi misalnya saya chairman di komite audit, I don't care tentang komite lain. Enggak. Kita harus memiliki ownership terhadap bank itu sama. Whatever posisi Anda. Jadi saya misalnya pernah jadi ketua ROC, saya tidak hanya concern ROC, tapi saya concern juga terhadap whistleblowing, terhadap audit committee. Jadi kebersamaan persepsi terhadap bank, isu yang di hadapan bank, itu menjadi titik tolak untuk bersama-sama direksi satu tim memberikan arahan kepada guidance kepada manajemen kemana kita harus melangkah. Gitu ya Pak. Jadi saya menilai Pak, yang diucapkan gampang. Tapi implementasinya nggak gampang. Karena masing-masing punya background yang berbeda gitu. Pak, dan kepentingan yang berbeda. Mungkin dalam case saya tidak melihat itu. Bagus lah. Jadi semua itu memiliki concern yang sama. Let's say kita bicara mengenai PBT. Kita berpikir bagaimana untuk improve PBT. Ada orang yang ahli di bidang SME. Dia berpikir apa yang harus dilakukan di SME. Ada yang misalnya ahli di bidang corporate. Mereka berpikir corporate. Tapi isunya sama-sama. How to increase PBT. Tidak terkotak-kotak itu. Saya alhamdulillah mungkin tidak melihat itu ya Pak. Jadi karena backgroundnya cek-cek gitu ya Pak. Kita satu kesamaan. Dan kami juga ada forum tertentu di mana kami diundang oleh pemegang saham sebagai komisaris siapa ke head office, ke grup untuk diskusi what's going on in your bank. Lalu komitmen apa ya? Ini mungkin juga satu yang harus digarisbawahi adalah pemegang saham juga tidak hanya melibatkan komisaris pemegang saham untuk kepentingan bank, tapi juga komisaris independen. Iya betul. Ini yang mungkin harus disadari oleh beberapa bank asing. Sehingga satu untuk kepentingan bank semua. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengarkan paparan dan diskusi dengan Pak Hendar, sehingga rangkuman sudah saya sampaikan pada waktu sebelum masuk kepada rekomendasi. Terima kasih kepada Pak Hendar atas insight dan diskusi yang menarik. Dalam waktu yang singkat tidak terasa sudah 1 jam berjalan. Kemudian juga memberikan perspektif
dari sudut pandang Bapak kepada teman-teman yang mengikuti podcast ini. Kemudian kami juga sangat terbuka untuk berdiskusi kepada teman-teman. Silakan tinggalkan pandangan atau pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.